Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar tematik bersama Ibu Debbie. Hari ini kita akan belajar materi tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran yang ketiga. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu, Lani akan pergi ke rumah opah. Ia berangkat naik bus bersama mama. Perjalanan ditempuh seperempat hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Yuk kita coba selesaikan bersama. Yang pertama, di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue. Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, perhatikan di sini sudah diisi ya, ada bentuk pecahan 3/10. 3/10 ini adalah bentuk pecahan dari potongan kue yang dimakan oleh Lani. Tadi kan Lani makan 3 potong dan jumlah keseluruhannya adalah 10 bagian yang sudah dibagi sama besar. Nah, untuk bagian yang dimakan oleh Mama yaitu 2/10. Maka kita langsung tambahkan 3/10 tambah 2/10. Karena penyebutnya sama, maka kita langsung tambahkan saja pembilangnya. 3 tambah 2 sama dengan 5. Kemudian untuk penyebutnya sama ya, per 10 juga. Maka hasilnya adalah 5/10. Yang kedua, Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Apel yang dimakan Lani bentuk pecahannya adalah 4/8. Kemudian apel yang dimakan Papa bentuk pecahannya adalah 2/8. Maka sekarang kita akan tambahkan 4/8 tambah 2/8. Karena penyebutnya sama, kita akan langsung tambahkan pembilangnya saja. 4 tambah 2 sama dengan 6. Penyebutnya tetap sama ya, per 8. Maka hasilnya adalah 6/8. Nomor 3, sebelum berangkat Mama menggoreng pempek lenjer. 1 lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong, Mama juga makan 2 potong. Berapa potong pempek lenjer tersisa untuk Papa? Yang pertama, kita akan tambahkan dulu bagian yang dimakan oleh Mama dan juga Lani. Nah, untuk bagian yang dimakan oleh Mama bentuk pecahannya adalah 2/6. Dan untuk bagian yang dimakan oleh Lani juga 2/6. Maka langsung kita tambahkan 2/6 tambah 2/6 sama dengan 4/6. Nah, sekarang kita akan menemukan sisa potong pempek lenjer untuk Papa. Maka untuk keseluruhannya kan jumlahnya 6/6. Nah, kita kurangkan dengan jumlah yang dimakan oleh Mama dan Lani. Tadi adalah 4/6. Sekarang kita kurangkan 6/6 dikurang 4/6. Hasilnya sama dengan 2/6. Maka sisa untuk Papa adalah 2/6. 4. Saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum 1/4 air dalam botol. Mama pun minum 1/4 air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Nah, karena dalam soal sudah ditentukan pecahannya ya, maka langsung saja kita tambahkan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Maka banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama adalah 2/4. Cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan.
Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur, tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat, akan tetapi bukan pada saat hujan. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan? Atau terjadi hujan saat naik kendaraan lain? Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Yuk kita amati bersama gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Nah, di sini yang pertama ada motif Pak Kadang Pao, kemudian ada motif Nelimbongan, lalu ada motif Pak Tedong, lalu ada motif Pak Sulan Sang Buah. Nah, kamu lihat ada berbagai jenis motifnya ya. Motif-motif indah terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Nah, berikut adalah gambar rumah adat suku Toraja. Nah, selain motif khas dari Sulawesi, Kepulauan Riau juga memiliki motif khasnya sendiri. Berikut adalah gambar motif khas Melayu Kepulauan Riau. Yang pertama ada motif gonggong siput, lalu ada motif gonggon beruntun, ada motif ikan tambal, ada motif tikar natuna. Nah, motif-motif ini dapat kita temukan pada berbagai kain khas dari Kepulauan Riau. Perhatikanlah motif-motif tersebut dengan seksama. Kamu akan melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Yang pertama ada garis lurus vertikal. Nah, kalau garis vertikal ini ke atas ya, tapi dia tetap harus lurus. Maka kamu bisa menggunakan penggaris. Ada garis horizontal, ini ke samping, ini juga menggunakan penggaris supaya lurus. Ada garis miring ya. Lalu ada garis melengkung, ada garis bergelombang seperti ini. Juga bermacam garis lainnya. Setelah memahami materi hari ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Yang pertama ada tugas bahasa Indonesia. Carilah kata-kata di bawah ini. Jadi pada kotak yang di atas ada beberapa kata ya. Silahkan kamu cari pada kotak-kotak yang di bawahnya. Jadi di kotak-kotak di bawahnya itu ada berbagai huruf. Jadi kamu cari satukan ya menjadi sebuah kata. Contohnya pada kata pesawat. Nah, kamu bisa memberikan warna jika punya pensil warna, atau juga dikotaki juga boleh ya, atau dikasih tanda supaya terlihat bentuk katanya. Silahkan kerjakan di buku tulis ya nak. Jangan lupa soalnya juga dibuat. Buat dengan rapi ya, gunakan penggaris supaya terlihat rapi. Yang kedua ada tugas SBDP. Gambarlah bentuk-bentuk garis berikut. Nah, jadi kamu buat tabelnya di buku tulis. Kemudian nanti di tabel kamu gambar garisnya sesuai yang diinginkan. Yang pertama itu garis datar, yang kedua garis gelombang, ketiga garis sejajar, 4 garis tegak, dan yang kelima garis bersilang. Kerjakan dengan rapi ya nak. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Debbie. Tetap semangat belajar dan tetap senantiasa menjaga kesehatan ya. Selamat pagi.